Dunia yang sekarang kalian lihat itu udah menurut gua nggak didesain lagi untuk adanya kelas menengah. Jadi ini tesis utama gua ya, dunia ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas para elit dan kelasnya budak nih gua sebutnya di sini, ya. Era lu ibaratnya bisa hidup nyaman sebagai kelas menengah ya, lu bisa kerja biasa aja untuk mendapatkan rumah, lalu punya satu mobil ya, dan hidup nyaman bisa sekolahin anak-anak itu udah hilang. Makanya kalian mungkin ngerasa ketika kalian dapat saran ya, dari orang tua kalian, ya dari orang-orang yang lebih tua ya, generasi-generasi sebelumnya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena ketika mereka dulu jadi PNS, mereka itu bisa beli rumah ya. Gaji mereka tuh cukup untuk mereka bisa cicil tanah dan akhirnya lunas dalam waktu 20 tahun, lalu mereka bisa beli mobil gitu. Mereka bisa sekolahin kalian ya sekarang anak-anaknya. Jadi ketika mereka kasih saran ke kalian, ya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena gajinya nggak pernah naik, sedangkan harga kita lihat properti aja naiknya udah berkali-kali lipat. Kan nanti kelas budak ini nggak punya apa-apa dan mereka akan dipaksa untuk nyewa semuanya, ya. Jadi akan jadi renting ekonomi. Ekonominya akan serba sewa. Mereka akan subscribe semua hidupnya, ya. Mungkin sekarang yang lu subscribe itu baru Netflix, ya. Tapi nanti rumah lu nggak akan bisa lu beli, lu akan ngontrak ya, lu akan subscribe rumah lu. Lu nggak akan bisa beli mobil. Lo kan subscribe nanti ride hailing services ya. Nanti Gojek dan Grab ke depannya lo kan subscribe gitu. Bahkan untuk jadi drivernya aja kemungkinan untuk bisa jadi driver lo harus subscribe lagi, lo harus bayar lagi harian atau bayar bulanan. Karena ini tren yang udah terjadi dan problemnya biasanya kalau kelas menengah ya, orang tua kalian kan tadi PNS, mereka punya rumah, mereka saranin untuk ngapain? Beli rumah. Mereka kan bilang rumah itu adalah aset investasi. Nah, ini kesalahan utamanya karena harga rumah di zaman sekarang sama zaman dulu karena inflasi itu bedanya jauh banget gitu. Mereka memang gampang beli rumah, tapi lu nggak gampang beli rumah. Jadi kalau lu punya mindset untuk rumah itu sebagai aset utama lu, yang orang tua lu biasanya ya kalau misalnya kita bagi nih aset nih, kita lihat nih kehidupan orang tua kalian, hartanya mungkin 70% 80% itu rumah, primary home yang udah lunas dia bayar KPR-nya. Tapi itu udah nggak bisa lagi di zaman kita. Ketika lu jadikan rumah itu primary asset lu, itu malah akan jadi liabilitas utama lu. Kenapa? Karena problemnya nomor satu, rumah pribadi itu tidak menghasilkan cash flow. Rumah tuh beda sama mall, ya. Rumah itu beda sama rumah yang lu sewakan ke orang lain. Sedangkan para pemilik perusahaan, ya, para pemilik kita sebutnya ekuitas di sini, equity, itu asetnya bisa bertumbuh 8 sampai 12% per tahun. Jadi akan ketinggalan terus para kelas menengah ini yang tadinya di tengah, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun dan jadi kelas yang di bawah. Jadi justru yang digantikan tuh adalah kelas menengah. Gue udah bilang ya, yang duduk di depan komputer akan lebih gampang digantikan dibanding driver. Kenapa? Karena pekerjaannya sebenarnya non fisik, pekerjaan yang menggunakan otak, tangan ngetik di komputer. Itu semua udah bisa digantikan dengan agentic AI. Jadi hidupnya tuh hidup berhutang. Dan ini kepercayaan gue, ketika lu berhutang, ya lu berhutang untuk beli rumah, lu berhutang untuk beli mobil, lu berhutang untuk sekedar yang lebih gila lagi, beli-beli baju begitu. Akibatnya adalah apa? Lu jadi budak kepada orang yang ngutangin lu. Ya itu prinsip dari hutang. Ketika lu ngutang sama orang, lu jadi budaknya antara lu dan yang hutangin itu. Ini juga lifestyle yang dipopulerkan kita lihat sejak global financial crisis ya di 2008. Dibikin tren gitu. Hutang untuk konsumerisme itu penipuan terbesar dunia menurut gua. Nah problemnya apalagi nih ketika kita jadi kelas menengah di era sekarang. Ketika kalian punya orang tua yang kelas menengah juga, mereka kan punya rumah tadi PNS, mereka bekerja, mereka punya segala macam. Problemnya satu, mereka biasanya nggak punya tabungan, ya, karena mereka nggak pernah diajarin investasi. Mereka tidak punya yang namanya dana pensiun. Mereka kena bius. Jadi kelas menengah yang dulu tuh dibius. Oh lu nonton TV ya, lu liburan setahun sekali, tapi mereka nggak punya dana pensiun. Jadi ketika nanti mereka sakit, mereka tua, yang tanggung siapa? Anak-anaknya yang kelas menengah yang udah kena semua problem ini. Ya itu cara mereka ngilangin kelas menengah. Anak-anak ini kan punya beban ketika orang tuanya sakit nanti kan orang tua namanya ya, uangnya semua dihabisin ke sana. Ketika uangnya habis, masa depannya dia juga udah habis, orang tuanya habis itu meninggal, anaknya gimana? Hutang biaya rumah sakit, hutang rumahnya sendiri, hutang mobil. Akhirnya orang yang berhutang terus udah nggak punya duit apa? Stres. Makanya jadi gila. Lu harus mulai ya sekarang-sekarang ini untuk belajar investasi. Lu lihat pasar keuangan tuh seperti apa. Lu harus ikut bermain gamenya para elit ini. Kalian jangan ketipu ya sama orang misalnya bilang, "Oh, investasi itu hanya game untuk orang kaya." Itu orang sangat bodoh yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena gue di saat gue nggak punya duit, yang gue lakukan adalah investasi. Karena itu mupuk kebiasaan ketika gue punya uang, gue tahu cara menjaganya. Lu lihat sekarang Floyd Mayweather, dia gross income ya seumur hidup itu bikin duit 1,2 billion US dollar. Sekarang 50 juta dolar hutang dia. Dia lagi jual private jetnya lagi di auction semua. Semua mobil-mobil yang dia pamerin lagi di auction semua.
Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar cara investasi. Percuma income lu mau 1,2 miliar US dollar. Berapa triliun itu? Ya, 18-19 triliun. Hilang, gone. Buat lu semua yang masih dapat gaji, ya misalnya gaji 4 juta, 5 juta, 10 juta, jangan cuma berharap dari satu sumber, jangan cuma berharap dari satu gaji gitu. Coba cari income tambahan di samping. Entah itu 500.000 lu jualan, nggak apa-apa. Sejuta pun nggak apa-apa. Tapi itu sebuah start, ya. Misal lu 4 juta nih, lu dapat additional 500.000, lu ngerasa terlalu kecil. Nggak apa-apa dikerjain. Kecil-kecil 500.000, 600.000, dapat sejuta, 2 juta, sisanya ditabung. Biaya hidup lu pakai gaji, sisanya income tambahan tadi lu bisa tabung, lu bisa investasikan, lu bisa belajar. Lu harus agresif ya, investasi di leher ke atas. Lu harus agresif investasi di skill lu, skill-skill masa depan yang akan dipakai gitu. Misalnya lu ngerti digital marketing, lu belajar gitu, lu beli course tentang gimana caranya memanfaatkan AI untuk digital marketing. Jadi semoga lu semua yang nonton ini nggak ketarik jadi kelas yang budak di bawah ya. Gue bikin video ini karena gue peduli sama kalian, bukan untuk nakut-nakutin kalian.